Ratusan pengendara korban tumpahan limbah dari truk tangki di sepanjang Jalan Raya Cikalong Wetan hingga Cikamuning, Bandung Barat mendatangi Polres Cimahi pada Rabu 25 Desember 2024. Mereka meminta pertanggungjawaban dari pihak perusahaan pemilik cairan berbahaya tersebut. Mereka antri untuk pendataan oleh petugas. Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengatakan sedang melakukan mitigasi penyelamatan terhadap korban material maupun korban fisik, serta melakukan pendataan korban material. Selain itu, kata dia telah menerjunkan dokter untuk melakukan perawatan dan rujukan bagi korban yang mengalami luka berat. Lebih lanjut, pihak perusahaan sendiri menyatakan siap menanggung kerugian yang dialami para pemilik kendaraan serta biaya pengobatan korban akibat kebocoran zat kimia yang terjadi pada kendaraan tangki miliknya. Dalam pernyataannya di hadapan ratusan korban di Padalarang pada Selasa 24 Desember, perwakilan CV Yasindo Multi Pratama Linda menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut. Seperti diketahui, Jalan Raya Padalarang Purwakarta dari daerah Cikalowetan hingga Padalarang dibanjiri cairan kimia yang bocor dari tangki jenis Hino. Cairan itu menyebabkan ratusan kendaraan roda 2 dan 4 mengalami kerusakan hingga membuat pengendara dan penumpangnya mengalami luka-luka. Pemirsa, insiden tumpahan cairan kimia terjadi di sepanjang Jalan Raya Padalarang Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Selasa 24 Desember 2024. Ratusan kendaraan didominasi oleh roda 2 tampak berjejer di depan kantor unit Laka Polres Cimahi di Jalan Cikamuning, Desa Tagokapu, Kecamatan Padalarang. Kendaraan-kendaraan tersebut terpapar cairan kimia yang tumpah di jalan raya di kawasan tersebut. Cairan kimia milik CV Yasindo Multi Pratama dimuat mobil tangki kapasitas 20 ton dengan nomor polisi D9475AF, bocor dan tumpah di sepanjang jalan yang dilalui. Sebagian besar korban mengalami luka ringan dengan keluhan gatal-gatal, mata perih, serta luka bakar baik ringan maupun berat. Tak hanya itu, sepeda motor bahkan mogok dan catnya terkelupas. Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto menjelaskan sejumlah 4 orang mengalami luka bakar berat dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Cikalong Wetan. Dikatakan AKBP Tri, data sementara mencatat lebih dari 100 orang mengalami luka ringan, 4 orang luka bakar dan saat ini telah ditangani di rumah sakit. Para korban luka berat mengalami kecelakaan tergelincir saat mengendarai kendaraan yang kemudian menyebabkan kulit mereka terpapar genangan atau cipratan cairan kaustik soda liquid atau soda api. Ratusan korban lainnya terkena percikan atau polusi dari soda api yang menguap sepanjang Jalan Raya Padalarang Purwakarta hingga mengalami gatal-gatal dan mata pedih. Dinas Lingkungan Hidup DLH Bandung Barat mengidentifikasi cairan tersebut sebagai kaustik soda liquid NaOH 48% yang lebih dikenal sebagai soda api. Adi, petugas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH di DLH Bandung Barat, menyebut tumpahan cairan sepanjang lebih dari 8 km ini menyebabkan kerusakan pada bodi kendaraan dan bahkan merusak mesin. Adi menjelaskan untuk pemulihan, DLH mencampur cairan khusus yang disemprotkan menggunakan mobil pemadam untuk membersihkan sisa-sisa soda api yang masih membasahi jalan. Sementara itu, perusahaan pemilik tangki CV Yasindo Multi Pratama menyatakan siap bertanggung jawab atas insiden dan menjamin akan menanggung biaya pengobatan para korban. Saat ini kendaraan beserta pengemudi yang mengangkut 20 ton cairan soda api tersebut telah diamankan oleh petugas di unit Laka Polres Cimahi, Cikamuning, Padalarang, Bandung Barat. Melakukan awal-awal pertama adalah melakukan mitigasi penanganan. Yang pertama tentu saja adalah keselamatan dari korban. Perlu disampaikan, sampai dengan saat ini ada beberapa korban yang terdampak dari bocornya limbah dari 3 ya. Yang terdata sampai dengan saat ini adalah sebanyak lebih dari 100 orang luka ringan. Kemudian untuk luka beratnya ada sebanyak 4 orang luka berat, ya, luka bakar berat yang sampai saat ini dalam penanganan dari rumah sakit. Untuk sementara kita melakukan mitigasi terdampak. Kedua, kita melakukan
penanganan terkait dengan korban kerugian secara material. Yang sampai saat ini kita melakukan pendataan ada sebanyak kurang lebih 150 lebih kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang terdampak dari kebocoran dari limbah B3 ini. Yang memang dari pihak perusahaan sampai saat ini akan bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi terkait dengan kebocoran B3 ini. Saat ini sedang melakukan pendataan dari kendaraan-kendaraan yang memang terdampak, baik dari kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nama saya Linda. Saya mewakili atasan saya. Sebelumnya saya minta maaf atas kejadian ini. Saya juga tidak mau ada musibah seperti ini. Untuk yang motornya rusak, pokoknya kena musibah itu, saya akan data ulang. Kerusakannya saya akan ganti. Bukan saya. Perusahaan akan ganti dengan cara kita ke bengkel masing-masing, kita di sini akan ke saya. Kita akan bikin grup WA. Ada apa-apa silakan WA saya, hubungi saya. Untuk yang kena luka-luka dan masuk dulu Puskesmas atau rumah sakit, bisa biayanya bebankan ke kami. Ada pertanyaan? Kemarin tadi adanya di Puskesmas. Oh, beda-beda ya. Oke. Asal ada buktinya ya. Dan motor pun akan saya foto ya. Bukti ini mencegah yang tidak kenapa-napa. Buat kwitansi palsu ya. Minta kerjasamanya ya. Saya juga cuma pegawai. Oke. Pelan-pelan ya, saya data ya satu-satu ya. Harap sabar. Saya foto. Izin rekan-rekan, saya membahas secara teknis dari beberapa korban yang ada di sini. Nanti satu persatu masuk ke ruangan, nanti langsung bertemu pihak perusahaan yang akan didata. Itu ya. Secara teknis satu persatu dari bergerombolan, satu persatu dua orang masuk, nanti kita konsultasi di dalam. Dan nanti langsung menghadap pihak perusahaan yang didata. Dengan beberapa hal yang belum saya udah mungkin itu saja ya rekan-rekan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.